Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatun Nasihah, NPM 13 2019 1000791. Di sini saya akan memberikan jawaban dari UAS mata kuliah Sistem Intelijensi. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa materi apa saja yang saya terima dari pembelajaran mata kuliah Sistem Intelijensia ini dalam semester ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu atau materi apa saja yang dapat saya terima pada kelas Sistem Intelijensia ini. Nah, yang pertama ini adalah materi tentang AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini adalah sebuah kecerdasan buatan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin, yaitu salah satu contohnya adalah kecerdasan buatan yang di kehidupan sehari-hari. Ini ada penggunaan smartphone yang sering kita pakai, ada juga mungkin kita di jalan ini melihat lampu lalu lintas. Ini adalah salah satu contoh kecerdasan buatan. Ada juga sensor lampu jalan, ada juga QI-RIS untuk pembayaran. Nah, ada juga kalau QI-RIS ini kan kita gunakan scan ya, itu juga salah satu contoh kecerdasan buatan. Dan contohnya masih banyak lagi. Selanjutnya ada pembelajaran melalui video, di mana yang saya ingat pembelajaran video ini semua mahasiswa itu wajib untuk melihat drama, yaitu judul dramanya adalah Startup. Jadi kita semua para mahasiswa disuruh untuk melihat drama tersebut, untuk melihat teknologi apa saja yang ada di dalam perusahaan teknologi tersebut. Nah, salah satu contoh yang pernah saya ingat dari drama tersebut ada teknologi kecerdasan buatan yang sangat keren. Salah satu contohnya adalah alat pendeteksi objek. Salah satunya adalah alat pendeteksi objek dalam gambar ataupun video. Nah, ada juga alat pendeteksi tulisan tangan, itu bisa mendeteksi tulisan tangan tersebut asli ataupun palsu. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi yang bisa kita pelajarin dari drama tersebut. Nah, dari pembelajaran pembelajaran itu, ini salah satu pembelajaran yang paling aku suka karena kebetulan aku sendiri adalah anak yang suka nonton film apapun aku suka. Karena itu aku sangat semangat banget untuk nonton dramanya, apalagi drama Korea. Itu ada drama percintaan, itu suka banget. Materi pembelajaran ini cukup mengasah otak karena kita bisa mengingat apa aja sih yang ada di dalam film tersebut. Jadi melatih daya ingat juga, bukan cuma hanya melihat filmnya aja, bukan cuma melihat dramanya aja, dalam percintaannya atau apapunnya. Ternyata dari film-film atau drama-drama yang bisa dilihat ini bisa mengandung pembelajaran yang banyak, mulai dari salah satu contohnya tadi dari teknologi ataupun mungkin dari kehidupan sehari-hari yang bisa kita contoh yang baik-baik. Oke, selanjutnya adalah materi yang saya terima tentang pengenalan data mining. Sebelumnya data mining ini sudah pernah diajarkan oleh dosen lain, tapi untuk mata kuliah ini juga dijelaskan sekilas. Nah, apa sih pengenalan data mining ini? Data mining adalah sebuah proses pengumpulan data atau informasi yang penting. Nah, dari data mining ini ada beberapa kelompok. Salah satunya ada estimasi, deskripsi, terus prediksi, clustering, dan klasifikasi. Nah, dari mata kuliah ini kami cuma diajarkan dua kelompok data mining itu tadi, yaitu clustering dan klasifikasi. Nah, dari clustering ini adalah sebuah proses untuk pengumpulan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, agar data tersebut ini memiliki kemiripan pada klaster lainnya.
ada beberapa perbedaan dari dua pengelompokan tersebut. Nah, dalam klasifikasi ini misalnya ada label yang telah ditentukan sebelumnya untuk setiap baris data. Nah, nantinya jika ada data baru akan dikategorikan ke dalam label-label tadi, tapi sebaliknya dengan clustering. Nah, kalau clustering ini tidak ada label yang ditentukan. Dari dua jenis ini ada perbedaannya, dapat dilihat dari adanya target variabel Y atau tidaknya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini termasuk ke dalam jenis supervised learning karena sangat bergantung pada kesesuaian antara input dan output pada dataset yang diberikan. Sedangkan yang clustering ini termasuk ke dalam jenis unsupervised learning, di mana dari hasil pengkategorian atau pengelompokan tersebut ditentukan bukan berdasarkan dari label, melainkan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya tingkat kemiripan antara fitur tersebut. Nah, selanjutnya ada pula pembelajaran mengenai implementasi K-means matrix menggunakan Python. Di sini kita praktek menggunakan Python, diajarkan materi tentang awal-awal menggunakan Python, dasar-dasar dari fitur Python, cara menggunakannya, dan ada praktek sedikit menggunakan metode K-means dan matriks. Kebetulan waktu itu prakteknya nggak seberapa lama, cuma sehari aja, jadi materinya kurang mantap. Oke, itu penjelasan dari materi sistem intelijensia yang aku terima dari 1 semester ini. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang judul skripsi. Nah, judul skripsi yang bakal aku ambil adalah tentang penerapan artificial intelligence dalam aplikasi chatbox sebagai helpdesk objek wisata dengan pemodelan simple reflex agent. Nah, studi kasus ini saya menggunakan Flora Wisata Santera Della Fonte di daerah Malang. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang pendahuluan dari studi kasus skripsi yang saya ambil ini. Nah, perkembangan teknologi informasi berbasis komputer ini sangatlah cepat. Memiliki banyak perubahan dalam sendi kehidupannya. Salah satu perkembangan teknologi terkini ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan adanya kecerdasan buatan ini, komputer dapat melakukan tugasnya tertentu seperti yang dilakukan oleh manusia, contoh robot chatting atau chatbox. Nah, chatbot ini adalah program komputer yang dapat melakukan percakapan melalui tulisan. Nah, chatbot ini telah dimanfaatkan untuk beberapa tujuan yang praktis, seperti bantuan online, layanan personal, atau akuisisi informasi. Dalam hal ini dapat dilihat fungsi program sebagai sesuatu jenis agen percakapan atau conversation. Nah, chatbot ini berperan sebagai agen percakapan yang dapat digunakan sebagai helpdesk. Dalam era globalisasi sekarang ini, aspek kehidupan sehari-hari tak pernah lepas dari penggunaan teknologi informasi, terutama dalam aspek pariwisata. Nah, dunia pariwisata ini merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan. Nah, salah satu tempat yang akan aku jadikan sebagai studi kasus ini adalah Kota Malang, berada di Kabupaten Jawa Timur. Karena memiliki beberapa macam tempat wisata yang indah. Nah, salah satu tempat yang akan aku jadikan studi kasus ini ada di daerah Kota Malang, yaitu berada di daerah Kabupaten Jawa Timur. Karena memiliki berbagai macam tempat wisata yang indah dan menarik, setiap tahunnya pasti banyak sekali pengunjung yang datang ke tempat tersebut untuk
Untuk mendapatkan sebuah informasi yang tepat dan akurat, nah, perlu adanya pelayanan informasi yang berkaitan dengan objek wisata yang ada. Dengan adanya pelayanan informasi yang baik, akan memberikan kepuasan bagi wisatawan dan juga akan menarik banyak wisatawan lain dari luar daerah untuk berkunjung. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai helpdesk. Dalam sesi ini akan dibangun sebuah aplikasi chatbox sebagai helpdesk yang dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi yang tepat dan akurat secara efisien di website Flora Wisata Santera della Fonte. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengembangan sistem, dan pembuatan hasil dari laporan. Oke, itu sekian dari penjelasan judul skripsi yang aku ambil tentang kecerdasan buatan. Itu sekilas dari jawaban aku tentang pembelajaran mata kuliah Sistem Intelijensia pada semester ini. Terima kasih buat Bapak dosen yang sudah mengajar tentang materi Sistem Intelijensia ini. Banyak hal juga yang bisa didapat, bukan hanya tentang kecerdasan buatan, maupun juga hal-hal lain, pengenalan lain, pengasahan otak lain, dan itu cukup menarik buat saya. Oke, sekian dari penjelasan jawaban dari UAS Sistem Intelijensia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.